So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Vivo V27 V27, HP terkeren Vivo yang pernah aku coba setelah Vivo T1 Pro. Serius, jarang-jarang ya HP Vivo tuh bisa menang banyak gini dan jadi bahan mendang-mending HP lain. Biasanya di video HP Vivo kan banyak yang komen, mending Xiaomi bang, mending Realme bang. Tapi di sini beda. Vivo tuh seakan ngasih tahu kalau HP-nya itu udah nggak bisa dimending-mendingin lagi. Kita udah bisa kok nyaingin brand lain, bahkan brand lain nggak bisa kasih kayak apa yang kita kasih. Buat harganya sendiri, Vivo V27 ini ada di 5.999. Cuma cari aja ya di e-commerce karena banyak juga yang jual dengan harga 5,5 juta. Harga yang bikin HP-nya itu makin worth it lagi buat dibeli. Buat desain no debat, ini ganteng banget. Asli, ini cakep dan berasa kayak pegang HP belasan juta. Tampilannya keren, feels megangnya mewah, apalagi finishing hitam matte-nya juga ngasih kesan elegan yang bikin tambah seneng nih kalau punya HP ini. Di sisi atas ini ada lubang mic dan ada tulisan professional portrait. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara di bagian bawah ini ada SIM tray yang jenisnya dual SIM tanpa slot micro SD, lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang sayangnya jenisnya ini mono. Kalau buat NFC ini ada dan posisi sensornya ada di samping rumah kameranya. Sementara buat fingerprint ini ada di dalam layar yang jenisnya optical, jadi speed bacanya ini udah kenceng dan enak buat dipakai. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED 6,78 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Layarnya ini punya 1 miliar warna, ditambah dia udah support HDR10 Plus yang bikin pengalaman nonton ini makin nikmat ya. Warnanya keluar, hitamnya pekat, dan detailnya juga lumayan oke. Buat dipakai scrolling pun juga berasa nyaman berkat refresh rate 120 Hz-nya yang bisa kita set mau 120 Hz aja atau auto biar nyesuaiin aplikasi apa yang lagi kita pakai. Oh ya, kalian dari tadi sadar nggak kalau layar dari Vivo V27 ini itu melengkung? Yoi, ini desainnya kelas flagship yang bikin tampilan depan HP ini juga berasa mewah. Mungkin banyak yang ngerasa nggak nyaman ya pakai layar lengkung gini karena rawan kesentuh-sentuh. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau layar gini itu kelasnya dapet banget. Overall kualitas layarnya ini jempolan lah. Aku udah pakai HP ini selama seminggu dan beneran nyaman buat pakainya. Kalau buat performa, Vivo V27 ini juga nggak kalah ganas. Yoi, Dimensity 7200, chipset baru dari MediaTek yang performanya ini mantap banget buat kalian yang mentingin performa kencang buat HP 5 jutaan. Buat storage sendiri ini ada di 8GB RAM dan 256GB internal storage yang jenisnya ini UFS 3.1. Buat dipakai harian ini udah dijamin aman. Mau dipakai editing, rendering, atau multitasking, ini juga enak. Kalau dipakai ngegame gimana nih? Mobile Legends bisa kita dapat settingan ultra dengan refresh rate yang ada di high. Selama ngetes 60 fps gampang banget didapat di sini. Kalau bisa refresh rate ultra kebuka di sini mungkin harusnya ya bisa dapat 120 fps dengan mudah ya. Cuma emang sayang di sini tuh belum kebuka aja. Kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Pas ngetes di Smooth Extreme-nya, 60 fps juga lancar, aman dijalanin di sini. Ditambah gyronya ini udah hardware yang bikin pengalaman main game ini makin enak. Kalau buat Genshin ini aku coba di settingan lowest, rata-rata yang didapat ada di 45-55 fps pas lagi traveling. Tapi pas lagi battle yang ngeluarin banyak skill, fps ini turun dikit ke angka 40-50 fps. Masih tergolong nyaman buat dipakai, ditambah suhunya juga ternyata cukup adem nih selama 1 jam main. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 4600 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Main sosmed, TikTok, dan IG selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Dan buat mainin game Genshin Impact di settingan lowest, berkurangnya ini cuma 19% aja. Cakep. Sementara itu kalau buat speed ngecasnya ini ada di 66 watt yang buat isi dari 0 sampai full butuh waktu 55 menit. Kalau buat sistem operasi, Vivo V27 ini tuh pakai Vantage OS 13 berbasis Android 13. Udah yang paling baru juga nih dari Vivo. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Vivo V27 ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50MP ber-OIS dan pakai sensor Sony IMX766, kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Sementara itu buat kamera depan ini resolusinya 50MP. Buat hasilnya sensor Sony IMX766 ini emang nggak bisa bohong sih. HP mid-range tapi kualitas jepretannya ini cakep, berasa megang HP flagship. Detail gambarnya ini cakep, dynamic range-nya luas, warna juga legit yang nggak terlalu lebay. Ya overall mantep lah buat hasilnya. Dipakai buat foto-foto pas lagi liburan gitu ya udah tenang dan nyaman, tinggal jepret aja, hasilnya pasti nggak bakal ngecewain.
Oke, ini contoh perekaman video dari Vivo V27 Full HD 30 fps, stabilisasi mati, dan ini bisa pindah-pindah lensa ya. Ini ultra wide-nya kayak gini. Ini utama. Nah, ini pakai stabilisasi standar, ya lebih enak dilihat sih ketimbang yang tadi nggak ada stabilisasinya. Gambarnya gempa bumi. Ultra wide juga masih bisa 0,6 kali ya. Terus ini yang 60 fps, hasilnya kayak gini, stabilisasinya masih mati, nggak bisa pindah ultra wide. Full HD 60 fps, stabilisasi standar. Full HD 60 fps, stabilisasi ultra. Full K 30 fps tanpa stabilisasi tambahan. Dan ini 4K 30 fps pakai stabilisasi standar. Oke, ini kamera depan Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang 60 fps, hasilnya kayak gini. Dan ini 4K 30 fps. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya ini HP yang keren banget ya. Paling minus di speaker aja yang masih mono, jadi buat kalian yang suka nonton tanpa headset bakalan kurang puas. Tapi overall keseluruhan HP ini itu sulit buat dilawan, mulai dari desain, layar, performa, dan kameranya ini juga beneran juara. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.